Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus, NIM 19060228, kelas Informatika A Pagi 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas 3 saya, kecerdasan komputasional, yaitu tentang algoritma genetika. Untuk judul sendiri, saya menggunakan pemilihan mahasiswa terbaik pada praktikum basis data teknik informatika menggunakan algoritma genetika, studi kasus Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian untuk representasi kromosomnya sendiri, saya menggunakan biner 8 bit. Kemudian untuk parameter nilainya, saya menggunakan 4 variabel, yaitu yang pertama nilai tugas 1 praktikum basis data, kemudian yang kedua nilai tugas 2 praktikum basis data, kemudian yang ketiga nilai UTS praktikum basis data, kemudian yang keempat nilai UAS praktikum basis data. Kemudian untuk rumus fitnessnya sendiri, yaitu total nilai dari parameter nilai dijumlahkan semua, yaitu ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan 4. 4 ini adalah jumlah dari parameter nilai atau jumlah variabel yang berjumlah 4. Kemudian untuk metode seleksinya, yaitu roulette wheel. Kemudian untuk crossovernya, yaitu probabilitas crossovernya antara range dari 0,5 sampai 0,9. Kemudian jika berada dalam rentang nilai tersebut, maka akan dilakukan crossover atau kawin silang antara dua induk mulai dari atas ke bawah, yaitu pasangan nomor ganjil genap. Kemudian untuk mutasinya sendiri yaitu jumlah gen atau dari seluruh gen yang mengalami mutasi 20% dengan probabilitas mutasinya yaitu 0,6. Kemudian untuk pembangkitan populasi awal, di sini saya menggunakan 10 individu atau 10 mahasiswa. Kemudian untuk saya mulai dari mahasiswa 1 dulu, yaitu mahasiswa 1 tugas satunya adalah 90, kemudian untuk tugas 2 nya yaitu 90, kemudian untuk UTS nya 88, kemudian nilai UAS nya adalah 94. Kemudian untuk nilai binar dari 90 sendiri yaitu 01, 01, 10, 10, yang tugas 2 juga sama. Kemudian untuk UTS nya 01, 01, 1, 0, 0, kemudian untuk nilai UAS nya 94, yaitu binarnya adalah 01, 01, 1110. Kemudian yang mahasiswa 2 juga sama, untuk nilai 90 binarnya juga 90. Kemudian untuk 95 nilai binarnya yaitu 0101, 1111. Kemudian untuk nilai UAS nya yaitu 97, 0110, 0001. Berlaku juga untuk mulai dari mahasiswa 3 sampai 10. Kemudian setelah kita bangkitkan populasi awalnya, kemudian kita hitung nilai fitness dan probabilitas populasi awal. Untuk fitness sendiri rumusnya seperti di atas, yaitu menjumlahkan nilai kromosomnya, yaitu 90 ditambah dengan 90 ditambah 84 kemudian 94, kemudian dibagi dengan jumlah dari nilai kromosomnya, yaitu ada 4, tugas 1, tugas 2, kemudian UTS atau UAS. Kemudian hasil akhirnya adalah 90,5. Kemudian untuk mahasiswa 2 juga sama, 90 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 97, kemudian dibagi 4, hasilnya adalah 93. Berlaku juga hingga mahasiswa atau individu ke 10. Kemudian kita hitung total dari keseluruhan fitnessnya mulai dari individu 1. Untuk total keseluruhan dari fitnessnya yaitu 842,5. Kemudian untuk probabilitasnya sendiri itu didapat dari
nilai fitness dari individu tersebut, atau misalkan di sini saya menyontohkan yaitu mahasiswa 1, nilai fitnessnya adalah 90,5. Nah, untuk mendapatkan probabilitas itu nilai fitness ini 90,5 dibagi dengan total dari keseluruhan nilai fitness, yaitu 842,5. Hasilnya adalah 0,11. Kemudian untuk individu yang kedua itu juga sama, 93 dibagi dengan 842,5. Hasilnya adalah 0,11 juga. Berlaku juga hingga individu yang ke 10. Hingga individu 10. Kemudian setelah ditemukan jumlah probabilitasnya, maka kita akan jumlahkan, yaitu jumlahnya adalah 1. Setelah menghitung fitness dan probabilitas populasi awal sudah selesai, ya, yang kita lakukan selanjutnya adalah seleksi alam dan kawin silang kromosom yang terpilih. Untuk yang individu yang pertama, kita menggunakan range 1-10. Nah, range-nya sendiri itu berasal dari nilai probabilitasnya yang dimiliki. Di sini untuk individu 1, nilai probabilitasnya sendiri adalah 0,11. Jadi untuk range-nya adalah 1 hingga 11. Untuk yang individu yang kedua, range-nya juga sama, mengambil berdasarkan dari probabilitasnya. Di sini 0,11. Berarti selanjutnya yaitu 12 kita hitung hingga 11. 12 ditambah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi 12 ditambah 11 adalah nilai dari range 12 hingga 22, yaitu 11, berdasarkan dari probabilitasnya. Seperti itu. Berlaku juga hingga individu ke-10. Kemudian untuk bilangan acaknya, yaitu saya menggunakan random WRG, yaitu berdasarkan seleksi alam. Jadi ditemukan seperti ini untuk individu yang 1 yaitu 24, kemudian yang individu 2 yaitu 97, kemudian individu 3 36, untuk mahasiswa individu atau mahasiswa 4 yaitu 42, kemudian yang kelima yaitu 75, yang keenam 62, yang ketujuh 42, yang ke-8 80, kemudian yang mahasiswa 9 adalah 34, kemudian yang mahasiswa ke-10 adalah 45. Kemudian untuk yang kromosom terpilih itu berasal dari bilangan acak yang sudah kita temukan tadi. Misalkan untuk individu yang 1 yaitu bilangan acaknya adalah 24. Kita cari 24 itu masuk range yang mana. Nah, di sini kan masuk range yang individu ke-3. Jadi untuk kromosom yang terpilih yaitu individu 3 atau mahasiswa 3. Kemudian untuk individu 2 juga sama, 97 itu berada di range yang berada di individu ke-10. Jadi untuk yang kromosom terpilihnya itu berasal dari mahasiswa ke-10. Berlaku juga sama hingga individu ke-10. Setelah itu kita mencari probabilitas crossover. Nah, probabilitas crossovernya ini kita juga menggunakan seleksi alam atau random. Kemudian untuk yang individu 1 sama 2 itu ditemukan 0,56. Kemudian untuk yang individu 3 dan individu 4 yaitu 0,32. Kemudian untuk individu 5 sama 6 0,18. Kemudian individu 7 dengan individu 8 yaitu 0,22. Kemudian untuk mahasiswa 9 atau individu 9 dan mahasiswa 10 itu 0,82. Kemudian untuk keterangannya, probabilitas crossovernya jika berada dalam rentang nilai probabilitas crossover 0,5
5 hingga 0,9 sehingga dilakukan kawin silang. Jadi untuk yang berada antara 0,5 hingga 0,9 itu yaitu 0,56 dan juga 0,82 sehingga akan dilakukan kawin silang. Kawin silangnya itu seperti yang awal tadi, yaitu antara dua induk mulai dari atas ke bawah, yaitu pasangan nomor ganjil dan genap. Nah, di sini kan nomor ganjilnya yaitu mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Kemudian ada lagi yang berada di range yaitu 0,82, yaitu individu 9 dan individu 10. Juga kita lakukan kawin silang antara yang ganjil dan juga yang genap. Seperti itu. Untuk mempermudahnya saya beri highlight agar lebih mudah. Kemudian crossover. Untuk crossovernya sendiri itu kita lakukan pertukaran atau kawin silang antara binernya. Yang tadinya 0,1111010 itu kita kawin silangkan, yaitu seperti ini. Untuk nilai yang belakang yang individu 2 itu kita pindah ke atas ke individu 1, kemudian yang 4 digit depannya dari biner itu kita pindahkan seperti ini juga 0,1 hingga ke nilai kromosom yang WS atau keempat. Kemudian untuk yang mahasiswa 9 dan mahasiswa 10 juga sama, kita lakukan crossover bit binernya seperti ini. Yang awalnya di hijau semua, kemudian kita pisah, yang hijau kita pindah ke atas, kemudian yang kuning kita pindah ke bawah juga seperti ini. Kemudian untuk panjang gennya yaitu 10 induk atau mahasiswa dikali 4 kromosom. 4 kromosom itu yaitu tugas 1, tugas 2, kemudian UTS dan juga UAS dikali dengan 8 gen. 8 gen itu berasal dari 8 bit ini. Hasilnya adalah 320. Kemudian untuk mutasinya yaitu 20% dari panjang gen, yaitu 20% dibagi dengan 20% dikali 320, hasilnya adalah 64. Dengan probabilitas mutasinya yaitu 0,6. Jadi jika probabilitas mutasinya itu lebih dari 0,6, maka tidak akan dilakukan mutasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembangkitan P-nya ini dilakukan secara seleksi alam juga, yaitu secara acak. Misalkan di sini ada 0,15. 0,15 kan lebih kecil dari 0,6. Jadi 0,15 ini dilakukan mutasi. Kemudian untuk bilangan acaknya itu juga sama, 1 hingga 320. 6 ini berdasarkan dari seleksi alam, nilai dari seleksi alam juga menggunakan random.org. Nah, kemudian yang kedua ada 1,0, karena 1 itu lebih dari 0,6 maka tidak dilakukan mutasi. Seperti itu. Untuk nilai acaknya 167. Kemudian yang ketiga ada 0,27. Untuk probabilitasnya yaitu ya, karena 0,27 itu kurang dari 0,6. Kemudian untuk bilangan acaknya yaitu ditemukan 118. Berlaku juga sama seperti semuanya. Untuk yang akan dilakukan mutasi itu saya beli highlight agar lebih mudah seperti ini. Nah, kemudian untuk mutasinya sendiri, itu saya mutasinya
bitnya. Jadi misalkan awalnya itu 0, apabila terpilih untuk dimutasi maka 0 tersebut berubah menjadi 1. Begitu juga sebaliknya, jika 1 terpilih maka akan dimutasi atau diubah menjadi 0, seperti itu. Nah, untuk mutasinya sendiri itu berasal dari nomor acak. Misalkan di sini ada bit ke 1. Jadi hitungannya gini: 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, kemudian 8 ditambah 8 yaitu 16. 16 ditambah 8 yaitu 24. Kemudian 24 ditambah 8 yaitu 32. Jadi yang terakhir ini adalah 32. Kemudian 32 di sini mulai lagi, bukan dari awal 1 ya, lanjut dari 32, kemudian 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, begitu. Nah, untuk yang iya atau yang akan dimutasi, misalkan di sini ya ada 6, bilangan acaknya adalah 6. Jadi kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang sudah saya highlight. Itu awalnya adalah 0, kemudian karena terpilih yaitu bilangannya acaknya adalah 6, maka di sini saya lakukan mutasi. Yang awalnya itu 0 saya mutasi menjadi 1. Seperti itu. Berlaku juga untuk yang lainnya. Nah, kemudian setelah dimutasi berdasarkan dari pembangkitan P dari sini, dari 64 P atau panjang gen, dari panjang gen yaitu 20% dikali dengan 320, maka akan bentuk individu baru setelah kita lakukan mutasi. Ya, individu baru tersebut akan ada di generasi yang kedua, membentuk populasi baru yaitu gen yang kedua. Setelah binernya kita terjemahkan atau kita konversi menjadi desimal, maka ada angka ini. Karena dilakukan mutasi maka ada banyak perubahan. Yang pertama adalah menjadi awalnya adalah 90, setelah dilakukan mutasi yaitu berubah menjadi 252. Kemudian ini sama 90, kemudian nilai UTS nya ini juga berubah, kemudian UAS nya juga berubah. Berlaku juga untuk yang semuanya. Kemudian perhitungannya juga sama, yang generasi kedua, untuk mencari fitnessnya, kemudian probabilitas populasi awalnya juga sama seperti yang generasi pertama. Kemudian seleksi alam dan kawin silang kromosom yang terpilih, dan crossovernya ini. Kemudian pembangkitan P nya juga sama seperti tadi, masih 0,6 probabilitasnya. Kemudian mutasi juga sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian dari mutasi tersebut akan membentuk populasi baru yang berada di generasi ketiga. Generasi ketiga juga sama, setelah dilakukan mutasi akan ada banyak perbedaan. Kemudian menghitung fitnessnya dan probabilitas populasi awalnya seperti yang awal tadi sudah saya jelaskan. Kemudian seleksi alam dan kawin silang kromosom yang terpilih. Kemudian setelah terpilih kita lakukan crossover. Crossovernya juga sama. Kemudian setelah crossover ada pembangkitan P. Pembangkitan P secara acak, kemudian acak antara 1 hingga 320. Kemudian akan ada yang terpilih untuk dilakukan mutasi seperti ini. Nah, untuk generasinya sampai akan membentuk populasi baru seperti ini. Nah, kenapa hingga hanya 3? Karena untuk tugasnya itu maksimal
generasinya hanya sampai 3. Jadi sampai sini itu sudah selesai, tidak dilakukan perhitungan generasi keempat lagi, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu akan membentuk populasi baru dari hasil mutasi yang generasi ketiga, seperti ini. Nah, setelah populasi baru ini kita lakukan pemilihan ataupun kesimpulan. Kita dari perhitungan di atas atau populasi baru, kita akan lakukan pemilihan mana mahasiswa terbaik berdasarkan dari nilai fitness. Jika nilai fitnessnya itu memiliki nilai terbesar dari yang lain, maka mahasiswa atau individu tersebut akan terpilih menjadi individu yang terbaik atau mahasiswa terbaik dari kelas praktikum tersebut. Nah, berdasarkan dari populasi baru ini, setelah dihitung nilai fitnessnya, mahasiswa 8 mendapatkan nilai fitness 153, yaitu yang tertinggi dari mahasiswa yang lain. Jadi kesimpulannya adalah mahasiswa 8 merupakan mahasiswa terbaik pada praktikum basis data teknik informatika. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.